Adam. Di situ ia sedikit ketakutan. Namun Adam mencoba melooting village tersebut seperti player pada umumnya. Tapi saat ia sedang melooting isi chest di salah satu rumah, tiba-tiba saja muncul entiti menyeramkan dari jendela luar. Adam pun langsung menutup chest itu dan menghadap kaca. Namun ia tak melihat apapun. Adam mencoba mengecek keluar kaca tadi, namun ia tidak melihat adanya entiti menyeramkan itu. Adam yang ketakutan pun langsung saja mengambil isi chest itu dengan cepat dan pergi mencari lokasi yang ada di koordinat. Saat berjalan, Adam terkejut setelah melihat ada satu cang yang melayang tinggi. Ia pun memperhatikan bangunan itu. Namun entah kenapa Adam merasa seperti sedang terjatuh dari atas bangunan tersebut. Untungnya itu hanyalah halusinasinya saja. Saat mengecek bukunya lagi, ternyata itulah lokasi koordinat yang ingin ia datangi. Adam pun langsung mendekati bangunan melayang yang aneh itu. Sesampai di sana, Adam melihat-lihat dan ia sadar bahwa itu adalah sebuah cang yang terangkat dari tempatnya. Karena tempatnya sangat tinggi, Adam kemudian memutuskan mengambil banyak pohon untuk dijadikan sebuah tangga. Merasa tangganya cukup, Adam langsung saja menaiki cang itu secara perlahan. Saat berada di atas cang itu, Adam menemukan banyak sekali item frame yang berisi banyak snowball dan fireball serta bercak-bercak darah. Karena tak tahu harus berbuat apa, jadinya Adam mengambil semua item yang berserakan itu. Setelah mengambil semua item di situ, Adam mencoba melihat sekitar. Namun tiba-tiba saja ia terkena efek blindness. Sontak ia merasa ketakutan dan tak disangka muncul entiti menyeramkan di hadapannya. Lalu entiti itu memukul Adam sampai ia terjatuh. Namun anehnya saat hampir mati, ia langsung terteleport ke sebuah hutan yang suasananya sangat seram dan mencekam. Adam berjelajah di sekitar hutan itu dan berkeliling mencari tahu mengapa ia bisa terteleport banyak snowball dan fire yang berserakan itu. Sontak ia merasa ketakutan dan tak disangka muncul entiti menyeramkan di hadapannya. Lalu entiti itu memukul Adam sampai ia terjatuh. Namun anehnya saat hampir mati, ia langsung terteleport ke sebuah hutan yang suasananya sangat seram dan mencekam. Adam berjelajah di sekitar hutan itu dan berkeliling mencari tahu mengapa ia bisa terteleport ke tempat itu. Saat sedang menjelajahi hutan itu, Adam mendengar ada suara dari semak-semak dan melihat ada banyak semak-semak yang bergoyang juga. Karena Adam takut itu adalah sebuah hostile mob, jadi ia pun melemparkan fireball ke semak-semak itu untuk berjaga-jaga. Namun anehnya semak-semak itu masih tetap saja bergoyang-goyang. Dan kemudian secara mengejutkan ada banyak lemparan fireball yang mengarah ke arah Adam. Di situ Adam kena serang fireball berkali-kali dan memutuskan menjauh dari hutan menyeramkan itu. Tapi saat sedang berlari menjauh, Adam melihat entiti seram yang sebelumnya muncul lagi di hadapannya. Dan kemudian diseret oleh entiti itu. Adam diseret-seret hingga ke sebuah rumah angker. Setelah sampai di rumah angker itu, Adam langsung diikat oleh entiti itu dengan posisi duduk. Dan di dalam rumah angker itu, Adam dipaksa untuk melihat seluruh pemandangan lukisan yang creepy dan menyeramkan di rumah itu. Cool, delicate, definitely iced. Nespresso, what else? Saya dengan tulus mengundangmu. Selama bulan puasa kamu bisa datang ke ruangan video WePlay bersama teman-teman. Di sini. Yang ketiga, Half-Eaten Drone. Ada seorang player Minecraft bernama Jordan yang sedang menikmati gameplay Minecraft-nya di suatu server. Karena Jordan bosan mengeksplor melulu, jadi ia pun pergi ke jungle biome dan mendapatkan beberapa semangka di situ. Lalu pulang ke rumahnya.
Namun saat dalam perjalanan pulang, ia seperti melihat sesuatu di kejauhan. Dan saat didekati, ternyata ada villager dengan sebuah bed dan juga kartografi table. Yang lebih anehnya lagi, villager itu mempunyai nama, yaitu Eye Sales Maps atau peta penjualan mata. Saat dilihat thread-nya, villager itu menjual Ocean Explorer Map yang bisa ditukarkan dengan kompas. Karena kebetulan Jordan punya kompas, jadi ia pun menukarkannya. Dan saat mapnya dilihat, ternyata Ocean Monument-nya tidak jauh dari tempatnya sekarang. Karena hal itu, Jordan pun bergegas membuat sebuah bot dan pergi menuju tempat Ocean Monument-nya. Saat Jordan mencari monumen di peta, ia langsung menemukan Ocean Monument-nya. Namun anehnya, itu bukanlah Ocean Monument yang ada di peta. Jordan yang penasaran pun mencoba mengikuti petanya lagi. Dan sesampainya di sana, ia juga menemukan Ocean Monument, yang artinya Jordan menemukan dua monumen yang saling berdekatan. Karena di dekat monumen ada Ocean Ruin, jadi ia pun singgah sebentar ke ruin tersebut. Namun anehnya, tidak ada drone yang nge-spawn di ruin itu. Padahal Jordan sedang dalam difficulty easy. Di situ Jordan menemukan ada chest yang berisi coal dan juga fishing rod dengan enchantment mending. Ia pun senang karena berhasil mendapatkan fishing rod langka tersebut. Setelah itu, Jordan pun meminum potion night vision dan juga water breathing, lalu pergi ke Ocean Monument tersebut. Saat masuk, anehnya tidak ada Elder Guardian maupun Guardian lain. Suasana di situ nampak sepi dan sunyi. Beberapa menit kemudian, Jordan merasakan perasaan aneh di mana ia merasa tidak sendirian di tempat tersebut. Merasa agak ngeri, jadi Jordan pun memutuskan untuk langsung saja mencari ruangan utama dari monumen tersebut. Namun setelah menemukan ruangan utama, di dalamnya malah ada serigala yang mati karena kehabisan nafas. Di situ Jordan kaget sekaligus bertanya-tanya mengapa bisa ada serigala di dalam air. Jordan yang sudah lama berkeliling pun tak kunjung menemukan ruangan sponge yang ia cari-cari. Karena merasa janggal dan tak menemukan apapun di sana, jadi Jordan memutuskan untuk pulang saja. Namun tiba-tiba saja Jordan dihadang oleh banyak drone dengan tekstur yang berdarah-darah. Dengan gagah dan berani, Jordan langsung menghabisi drone-drone tersebut. Tapi tiba-tiba saja baby drone bermunculan lalu menyerang Jordan sampai ia mati. Karena kesal kehilangan semua barang berharga miliknya, jadi Jordan pun memutuskan berhenti bermain dan tidak pernah lagi kembali ke wall tersebut. Yang keempat, I'm Yours. Ada seorang player bernama Hughie Ronald. Di saat itu, Hughie ingin mencari cave untuk mengumpulkan beberapa ore, karena persediaan ore di rumahnya sudah habis. Ia pun juga tak lupa membawa kasurnya untuk spawn point di dalam cave. Saat menemukan cave, Hughie mencoba menggali lebih dalam lagi. Setelah menemukan goa yang cukup luas dan dalam, ia memutuskan untuk spawn point menggunakan kasur yang dibawanya. Di situ Hughie AFK sebentar dikarenakan ia ingin pergi kamar mandi untuk buang air kecil. Namun saat itu Hughie AFK sambil merekam Minecraft-nya. Dan saat ia kembali bermain, karakter Minecraft-nya mati secara tiba-tiba. Padahal nggak ada apapun di sekitarnya. Hughie pun merasa kebingungan mengapa dirinya bisa mati secara tiba-tiba. Kalaupun ia mati kelaparan, harusnya bar makanannya habis. Namun saat Hughie melihat kematiannya di rekamannya, ia seperti dipukul oleh seseorang, namun tidak ada wujudnya. Hughie berpikir itu mungkin hanya bug di Minecraft, dan kemudian lanjut mencari ore yang dibutuhkannya. Saat menemukan Ravin di cave, ia secara tidak sengaja menemukan portal Nether yang sudah menyala. Hughie pun merasa penasaran dengan keberadaan portal Nether tersebut. Lalu ia memutuskan untuk mencoba masuk ke dalam portalnya. Saat masuk ke dalam portal Nether itu, ia kembali ke posisi saat awal melihat portal di Ravin.
dan di sekelilingnya penuh redstone torch di mana-mana. Hugi pun sontak merasa kebingungan dan ketakutan bercampur aduk secara bersamaan. Ketika Hugi sedang melihat sekitar sambil merekam layar Minecraft-nya, tiba-tiba ia mendapatkan musik disk, I'm Yours. Hugi pun kebingungan dengan munculnya disk tersebut. Saat Hugi melihat ke langit-langit cave, ia melihat sesosok entity yang mirip dengan Hugi sedang menatap dirinya. Lalu entity tersebut berlari ke sebuah lorong. Hugi pun mengejarnya. Dan saat Hugi menuju lorong tersebut, entity itu menghilang begitu saja. Padahal di situ adalah jalan buntu. Setelahnya, Hugi pun berbalik badan ke arah mine shaft yang dipenuhi redstone torch tadi. Tapi di situ, Hugi malah dikejutkan dengan berubahnya semua redstone torch menjadi candle atau lilin yang berwarna merah. Dan di saat Hugi kebingungan dengan apa yang dilihatnya, tiba-tiba di seberang Ravin ada seorang nenek-nenek yang sedang memegang lilin di tangannya. Setelah saling bertatapan selama beberapa detik, nenek menyeramkan itu menghilang entah kemana. Namun ternyata nenek tersebut ke pojok kanan untuk mendekati Hugi lalu menghilang kembali. Menyadari kalau nenek itu sedang menghantuinya, Hugi pun langsung segera kabur dari Ravin yang menyeramkan itu. Anehnya, di saat Hugi masuk ke rumah, musik disk yang tadinya berwarna hitam tiba-tiba berubah menjadi merah. Sontak Hugi terus heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Walau merasa takut, Hugi tetap memberanikan diri untuk menyetel musik disk yang didapatkannya itu. Dan saat menyetel musiknya, muncul entity nenek-nenek persis di depan wajahnya. Nah, kalau kita udah punya kesempatan, guys. Ntar dulu sebentar, guys. Hop. Ah! Ah! Ah, udah kita jadi bola aja biar cepet ya, guys. Anjay. Hei, kamu mau kemana? Kamu masuk aja ke jurang. Teleportasi mengizinkan kita untuk mengteleportasi. Ya ampun. Oke, santai aja. Kita bisa lewat tengah. Hop. Hop. Ah! No! Yang kelima, don't look at the moon. Suatu hari terdapat seorang player Minecraft yang sedang bermain di world single player. Saat itu, player tersebut menemukan sebuah desa villager. Ia pun senang dengan apa yang ditemukannya itu. Di village itu, ia meluting-luting isi dari rumah desa villager. Setelah itu, ia juga membuat sebuah farm kecil di pinggiran sungai. Saat hari sudah mau malam, player mendengar ada suara pintu rumah villager yang terbuka. Dan saat dicek, terdapat satu villager yang sedang tidur di situ. Namun player merasa aneh. Karena sepengetahuannya, jika villager masuk rumah, pintu yang telah dibuka pasti akan tertutup kembali. Tapi tidak dengan yang ini. Mengira kalau itu hanyalah bug dari Minecraft-nya, jadi ia pun lanjut memburu mob pada malam hari. Setelah memburu beberapa mob, player mendapat pesan dari ibunya kalau ia disuruh untuk makan siang. Karena hal itu, ia pun AFK di Minecraft selama 30 menitan. Saat kembali bermain, player dikagetkan dengan karakter dirinya yang sudah terbakar oleh api. Di situ player tersadar kalau sebelumnya ia AFK sambil melihat ke arah bulan. Namun hal itu tidak mungkin ada hubungannya dengan bulan. Saat player ingin kembali ke rumah, ia diserang oleh mob seperti zombie, creeper, serta spider. Dan ketika player masuk ke rumah, anehnya sudah ada banyak skeleton yang menyerangnya di sana. Karena tak ada pilihan lain, player pun berusaha menghabisi semua skeleton tersebut, sampai semua skeletonnya mati. Namun setelah berhasil menghabisi skeleton itu, anehnya player tidak bisa tidur karena ada hostile mob di dekatnya.
Player pun kemudian mencari-cari hostile mob di sekitar rumahnya. Namun ia tidak dapat menemukan apapun. Ketika player melihat ke bulan, entah kenapa bulan itu sedang terbit dan terus bergerak naik. Saat berkeliling lagi, player menemukan ada 2 zombie yang berada di salah satu rumah yang tertutup oleh dirt block. Player pun langsung membunuh kedua zombie tersebut. Setelahnya muncul banyak zombie, lalu player pun meminta bantuan kepada Iron Golem. Namun sayangnya player tak sengaja memukul golem sehingga player mati dipukul balik oleh Iron Golem tersebut. Player menyadari kalau di hotbarnya ada 5 iron dan juga bunga poppy, yang berarti iron tersebut berasal dari golem yang sudah mati. Ketika melihat ke bulan lagi, anehnya bulan itu masih saja bergerak naik. Padahal player sudah lama bermain di world itu. Setelah itu, player mati karena banyak zombie yang menyerangnya. Player pun AFK lagi sebentar. Dan ketika lanjut bermain, ia dikejutkan dengan hari di Minecraft-nya yang sudah berubah menjadi siang. Tapi anehnya, mataharinya bukan terbit, melainkan terbenam. Tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, player pun memutuskan untuk pergi mining. Saat sedang menggali lurus, player menemukan ada sebuah ruin portal. Namun di situ tidak ada chest-nya. Ketika ingin kembali ke atas, player menemukan ada sebuah jam. Jam tersebut menunjukkan waktu di Minecraft-nya masih di siang hari. Namun saat mengecek keluar, ternyata harinya sudah malam. Dan saat player mengecek inventory-nya, anehnya jam tersebut